PTPN itu berdiri tahun 1968. Jadi kita sudah 56 tahun di tahun 2024 ini, ya kan? Sebelumnya ini adalah sama, ini adalah radio mahasiswa. Jadi PTPN sendiri itu panjangnya adalah Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional. Terus kita Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional. Terus itu cikal bakalnya kita adalah radio mahasiswa sebetulnya, radio mahasiswa. Terus akhirnya dari seiring berjalannya waktu akhirnya kita menjadi radio swasta komersil seperti itu. Nah, di tahun 2010 itu terjadi pergantian manajemen yang dari 2010 sampai sekarang begitu. Tapi segmen pendengar kita masih tetap di anak muda. Walaupun anak muda zaman dulu sampai sekarang itu perlu adaptasi kan. Soalnya PTPN itu salah satu kesamaan kita harus adaptif. Ya, jadi apa perkembangan di luar kita harus beradaptasi. Terus segmennya anak muda. Nah, yang mungkin agak berbeda dengan radio-radio yang lain, mungkin dengan radio-radio kompetitor kita, oleh karena kita radio yang lama, kita tuh punya loyalis pendengar. Kalau pendengar kita, listener kita adalah jaga daerah, ya kan, namanya jaga daerah. Nah, kita punya loyalis pendengar yang dulu dia dengerin PTPN sampai sekarang masih dengerin PTPN. Itu. Tapi pendengar baru, listener baru kita juga ada. Jadi range pendengar kita, segmen pendengar kita itu di anak muda, tapi di dewasanya ada juga seperti itu. Tapi memang kita muternya lagu-lagu yang baru ya persentase lagu baru itu hampir 80%, 90%, 90%. Ya, yang sisanya itu adalah kita memanjakan pendengar kita yang mungkin yang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Bisa jadi mungkin kalau orang tua kalian yang mungkin asli Solo pasti tahu dari PTPN. Wah, itu aku dulu kalau dengerin PTPN mesti dengerin sandiwara kayak dengerin apa bilang dan sebagainya seperti itu. Itu dulu, tapi sekarang beda. Nah, kita sekarang kita tidak hanya radio, tapi harus ada kontennya, harus ada visualnya. Nah, itu yang ngawalin, yang kreatornya adalah Mas Abdul ini nanti. Musiknya kita musik anak muda, kita nggak muter musik dangdut, kita nggak muter lagu Melayu. Tapi kalau untuk gimmick itu boleh. Jadi ini kadang-kadang pamannya lagunya atau lagunya yang lagu apa yang dangdut di pinggir jalan, yang seperti itu. Ya, koplo itu mungkin bisa untuk gimmick bisa, tapi kita muternya nggak penuh, muternya paling 30 detik seperti itu. Mungkin tak udah nih, udah tapi dikit teman, jadi nggak sering banget. Terus kita siaran dari mulai jam 6 sampai jam 11 malam. Itu untuk program siarannya kita juga hampir merata ya. Jadi Zona Pagi, terus ini KPN Radio, terus habis itu Sun 90. Nah, Sun 90 itu dari Senin sampai hari Kamis. Itu muter lagu era 90 sampai 2000-an awal. Terus 2000 sampai 2000-an awal, kemudian kita masuk ke playlist, itu muter yang hits, yang lagu baru. Mungkin itu lagu yang ditarik dari era sekarang di setahun belakang. Itu. Habis itu kita ke Soremi, itu memang pure kita muter lagu baru dari mulai sekarang ditarik mundur ke 3 tahun belakang. Tonton 5 tahun belakang itu masih bisa seperti itu. Masuk habis itu Soremi terus ke
Indonesia itu pure lagu Indonesia, baik itu nuansanya pop, tapi kalau rock beda ya, beda, kalau metal beda, kita punya sendiri. Jazz, seperti indie, khususnya indie di lokal itu kita masuk di situ. Dari jam 18, jam 6 malam sampai jam 8 malam. Habis itu jam 8 sampai jam 10 kan, jam 8 sampai jam 10 itu setiap hari itu ada perbedaan. Senin sampai Selasa itu kalau jam 8 sampai jam 10 itu kita muter lagu Korea, K-pop, acara namanya Gangnam. Kemudian hari Rabu kita ada acara namanya Japan Always Fun, JAP. Nah itu muter lagu-lagu Jepang, ya itu di situ otomatis dong nanti entah itu info lagu, entah itu info kalau Korea ya drakor lah. Terus apa yang jadi isunya artis-artis Korea gitu ya, seperti itu. Ada tadi Japan Always Fun di ya muter lagu Jepang, terus mulai film-film Jepang, mungkin anime juga. Jadi itu kalau Mas Abdul itu lebih ke anime. Itu mau tanya film anime sama dia apa? Tapi nggak apa. Kemudian dari Kamis jam 8 sampai jam 10 malam itu ada acara namanya Kick Off. Jadi itu mengulas tentang sepak bola Persis Solo terutama. Jadi sesi pertama itu Persis Solo, terus mengulas tentang olahraga sepak bola, beratnya di sepak bola baik itu lokal atau luar negeri. Ya, kemudian mungkin olahraga juga bisa. Mungkin katakanlah waktu Indonesia main di badminton gitu kan, di badminton mungkin kemarin ada perunggu gitu kan, atau kemarin ada Paralimpik, terus Olimpiade kita dapat emas di speed ya, panjat dinding gitu kan. Nah itu bisa dimasuki di situ. Nah, terus kemudian di Jumat itu di 8 sampai jam 10 itu ada acara namanya baper itu bawa perasaan kamu. Jadi adalah namanya yang bikin baper aja, mungkin ya kamu sama cowokmu gitu kan ya. Terus mungkin tentang persahabatan atau tentang keluarga, di situ akan dibahas semua. Terus habis itu 8 sampai jam 10 di hari Sabtu itu adalah Shockwave. Kalau Shockwave format musiknya sekarang apa Bang? Campur ya? EDM. Sekarang ganti playlist karena nggak ada yang bawain. Nyari Ya, kalau ahli EDM music di sini. Dulu tuh awalnya EDM, cuma sekarang oleh karena penyiarnya udah resign, ya kan kita ganti format, itu musiknya nyampe. Yang penting enak buat jalan gitu. Soalnya kan malam minggu kan itu. Nah terus kemudian kalau hari Minggu 8 sampai jam 10, ini biarnya ada namanya program Black and Roll, itu program musik rock, musik jazz ya. Nah dan kita salah satu radio, mungkin satu-satunya radio ya yang konsisten sampai detik ini, itu masih punya programnya seperti itu. Soalnya radio yang punya program seperti itu biasanya di dalam tanda kutip orang sponsor itu pada mau, tapi kita malah justru kita di situ kita punya, itu kan segmented banget kan ya, tapi memang di situ kita memang yang segmented itu bisa ngumpul ke sini, ceritanya seperti itu. Nah itu jam 10 kan, jam 10 malam. Terus nanti jam 10 sampai jam 11 itu playlist namanya Night to Night seperti itu. Oh iya, kita daya pancarnya itu di Solo Raya. Jadi Solo, Salatiga, Solo
itu masih nyampe, Tawangmangu, Arah-Arah nyampe, seperti itu. Nah ini sebelum kemana-mana tak kenalin. Ini Bang Riz ya. Bang Riz ini musik director. Jadi orang dengerin radio itu kalau ada dua yang dengerin. Kalau nggak penyanyi ya lagunya. Nah dia tukang masaknya. Semua lalu lintas lagu ada di sini. Kalau masak, kalau masak tuh itu yang desain, yang garap sosial media, sosmed. Jadi di radio itu kadang kamu dengerin radio nggak sekarang? Enggak kan? Nah, tapi mungkin kalian mantengin sosmednya. Iya. Nah, sosmednya Mas Abdul. Ya. Pilotnya Mas Abdul. Begitu. Itu sih sekilas tentang PTPN ya secara singkat ya. Walaupun tadi agak lama sih, cuma ya itu kalau dipaketin seperti itu. Begitu. Sepuh. Apa? Sepuh nggak? Sesepuh. 56 tahun itu loh. Ada ya. Itu ada yang lebih tua lagi. Oh iya. Nah, radio Immanuel itu masih sih bulan. Tapi itu kan radio rohani. Kayak yang bilang Budi tadi, fungsi sosmed kita lebih ke, jadi di PTPN itu ada pendengarnya itu disebut jaga-jaga. Nah, kalau zaman sekarang itu kita bisa antara on air dan online, karena yang dengerin itu belum tentu follow, ataupun yang follow belum tentu dengerin. Jadi untuk akhir-akhir ini kita sering live di TikTok. TikTok. Sekarang akhir ini. Lagi di TikTok. Nah itu ketika siaran on air tetap jalan, tapi secara sosmed TikToknya juga jalan. Kemungkinan mungkin kedepannya bisa kayak itu bisa. Tapi untuk peralatannya kan harus yang lumayan ya, kalau mau live TikTok, live IG sama YouTube bareng gitu kan, kita belum kesana, karena itu butuh orang baru, butuh peralatan yang dan tim yang lumayan banyak. Terus sementara kita pakai TikTok dulu. Paling itu sih. Kalau sekarang di kajian dilakukan di live, kalau postingan itu kan paling harusnya di PTPN itu tiap penyiar itu punya konten, tapi karena kita juga penyiar itu tidak full, semua itu tidak full yang standby di sini. Kayak Bang Mas ini standby itu cuma dari Senin sampai Rabu ya, cuma Senin sampai Rabu, pun juga kerja full day. Nah itu kan dari Kamis sampai berikutnya kan dia nggak standby di sini. Nah semua penyiar kita di sini itu itu untuk bikin konsisten kontennya itu agak susah. Jadi sebenarnya kita ada satu lagi tim yang namanya Istiqomah. Dia yang eksekutor. Kalau biasanya di developing ini story-nya apa, kita mau bikin konten apa, nanti digimanain, ataukah ini harus shootnya di radio kah atau mau keluar kah, seperti itu. Nah itu ada pasti nanti. Nah, itu timeline bulanan sebenarnya ada. Jadi dalam sebulan ini setiap penyiar itu minimal harus bikin dua konten. Kalau sekarang 10, berarti berapa? 9. Jadi sama-sama di 9. Berarti 9 berarti minimal 18. Tapi yang megang konten itu juga nggak pure. Bahkan aku nggak login di HP ku, karena kita loginnya di HP di kantor, ada HP sendiri. Itu yang buat nge-shoot juga, yang buat upload juga di situ. Karena kalau terlalu banyak yang login itu biasanya nanti gampang hack. Tuh karena pernah Jadi dulu. Tapi nggak hack ya, tapi itu Iya, jadi sebenarnya
sebenarnya security dari pihak si Instagramnya kan, yang terlalu banyak login, jadi mereka mengenali bahwa terlalu banyak login, akun ini kenapa gitu, malah jadi kita jadi susah sendiri gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita membuka selalu login ulang gitu kan, sampai akhirnya dikurangin sih mana login gitu. Sebenarnya sama sama yang planning konten itu kalau tahu jumlah timnya itu di berapa orang gitu? Dua. Jadi kita kalau kita punya tim multimedia. Jadi nggak cuma sekedar sempat saja, tapi keseluruhan secara produksinya juga. Itu ada aku sama Isti namanya. Kalau Isti itu nggak office hour, dia by order. Karena dia sistemnya freelance. Jadi ketika kita mau bikin, dia nanti baru ke kantor. Ada 2 orang, nanti biasanya di awal bulan tuh usaha terus kalau meeting. Harusnya di awal bulan itu ada meeting. Nanti ini dalam sebulan sampai akhir bulan ini kita mau bikin apa? Itu nanti sudah ketemu mau bikin apanya, nanti dicocokkan sama penyiarnya. Kalau penyiar ini dibikin ini bisa syuting kapan, bisa take kapan. Itu karena tidak semua ini tadi yang di TV radio kadang yang kayak yang makan konten makan itu tidak ada, cuman namanya tidak ada konten makannya, cuman tagline-nya adalah win. Tuh, karena dari juru pikir judulnya apa tidak ketemu, akhirnya cuman openingnya win gitu. Itu ke beberapa tempat yang awalnya itu memang informasi aja, tempat yang jarang dilihat atau sudah sering dilihat tapi punya menu yang unik apa lebih ke situ. Terus kalau seumpamanya kamu main ke kemana, itu makannya gimana? Informasi lebih sulit kayak gitu. Jadi kayak bisa nanti kayak buat wisata itu wisatawan pengen tahu kalau di daerah Keraton itu ada apa aja ya. Tapi tidak cuma di kecil, tidak cuma di Solo aja. Kita plannya itu kita mau sarapan ke Wonogiri, naik kereta yang itu plannya situ, tapi belum kesampaian karena kan itu nanti minimal yang berarti cuma 5 orang. Sementara ini kan nyata jadwal juga belum sama. Kasar sudah bangun pagi. Memang PTP Radio sejak tahun 1968 sudah siaran, jadi memang setelah istilahnya sosmed mulai berkembang, sosial media mulai dari Facebook, kemudian sekarang ada Instagram, kemudian TikTok, Twitter, X dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita harus mengikuti zaman. Jadi yang dulu radio itu hanya bisa didengarin lewat pesawat radio, istilahnya FM, gelombang FM. Nah sekarang bisa diakses juga lewat yang pertama streaming. Ya kan, kalau misalnya tadi yang dijabarkan sama Mas Yudi itu adalah untuk gelombang FM-nya, radius 60 km muter, ya kan. Tapi kalau misalnya streaming kan bisa diakses di mana-mana, ya kan, bahkan sampai luar negeri juga bisa. Kita memang juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi radio, termasuk salah satunya aplikasi yang banyak konten podcastnya namanya Noise. Udah download belum? Download. Beda kayaknya ya, NOICE Noise. Ya kan, itu aplikasi anak muda banget dan kita satu-satunya radio di Solo yang ada di aplikasi itu. Ya kan, jadi memang dibatasi di per kota itu hanya beberapa radio aja dan termasuk PTP Radio Solo yang ada di sana. Nah terus ya kan, kenapa kita harus punya sosmed supaya paling tidak kita harus bisa mengikuti ya itu tadi perkembangan teknologi. Ya kan, kalau sekarang ini kan mungkin anak-anak kamu Gen Z ya, umur berapa sih? 19. Kamu berapa? 15. Nah, 15 tahun yang lalu. 30 dong. Ya, jadi Gen Z itu kayaknya lebih suka sama gadget ya. Karena zaman
kita dulu mungkin gadget itu adalah sesuatu yang belum ada. Telepon poin. Ya, dulu tuh masih bisa. Gadget sekarang itu kan sebetulnya dari beberapa teknologi dijadiin satu. Kalau dulu misalnya pengen dengerin lagu ya pertama lewat radio, yang kedua pakai kaset, ya kan, Discman dan lain sebagainya, kaset player. Kemudian video itu dulu VCD, pernah dengar nggak? VCD, DVD, ya kan? Nah, kalau sekarang semuanya bisa diakses. Ada YouTube, ada Netflix dan lain sebagainya, termasuk konten-konten yang ada di TikTok maupun ada di Instagram. Makanya kita harus punya, gitu loh. Dan follower kita organik Pak Erwin. Organik kita. Jadi memang benar-benar kita tidak melakukan praktek-praktek yang mungkin dilakukan oleh beberapa pihak yang lain. Mereka beli followers, beli likes dan lain sebagainya. Kita murni. Nah, tapi ya kan tugas kita adalah memang benar-benar harus kontennya tuh harus rutin, continue ya. Kontennya tuh harus ada terus supaya bisa menarik orang untuk bisa menjadi followers kita. Khususnya untuk kamu nih yang selalu dekat sama gadget, lebih dekat ke gadget daripada ke teknologi yang lain. Gitu, ya kan? Itu terkait dengan kenapa kita punya sosial media, karena pasti berhubungan juga sama klien. Nah, ya kan klien itu kan sekarang pengennya tuh lebih, nggak cuma hanya disiarkan di radio aja, tapi juga mereka pengen nanti punya flyer yang bisa diposting di sosial media, ya kan? Mungkin juga mereka pengen interview kalau misalnya zaman dulu itu cuma dua kan, datang atau by phone. Nah, tapi kalau sekarang kan bisa live Instagram atau mungkin TikTok itu bisa live bareng. Bisa kan seperti itu, kadang-kadang klien tuh mintanya seperti itu. Nah, ini berhubungan juga sama pendapatan kita. Memang untuk radio itu pendapatan utamanya dari iklan. Nah, iklan itu biasanya klien itu menginginkan selain aku disiarkan di radio, tapi juga disiarkan atau mungkin diposting di sosial media kita. Ngomong soal klien Mas, gimana sih praktik negosiasi dari PTPN sendiri itu buat klien? Kayak misal narik sponsor atau buat bujuk, ini loh ternyata PTPN itu nggak cuma bisa ngasih kalian tuh ini, kita tuh punya ini gitu, itu gimana? Ya, jadi gini, yang pertama benar kan nah, mungkin lebih tepatnya begini, tapi gini, karena kita dari tahun 68 kita konsisten di bisnis ini. Ya kan, jadi memang kita merasakan gimana sih perkembangan radio dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan sampai sekarang yang dulu benar-benar radio di atas, ya kan sampai sekarang harus bersaing dengan banyak media yang lain, termasuk sosial media. Memang ini merupakan tugas yang cukup berat untuk kita. Tapi yang pertama, ya kan biasanya kalau misalnya klien-klien yang cukup senior misalnya, brand-brand yang cukup senior, mereka itu sudah kenal dengan kita jauh lebih awal daripada saya sekarang di sini, ya kan? Misalnya kayak Honda, kayak Unilever, mereka itu sudah pernah kerjasama dengan kita, bahkan di tahun 90-an, 2000-an awal. Jadinya mereka itu menghubungi kita dari track record kita, dari reputasi kita, dari masa siar kita yang sudah berlangsung selama lebih dari 55 tahun. Tapi memang sekarang ini kan lebih banyak nih, ya kan, lebih banyak istilahnya orang-orang yang punya usaha di sana. Kita nggak cuma bicara soal brand besar ya, nggak cuma brand mungkin Honda, mungkin Unilever, mungkin Pizza Hut, mungkin KFC, McDonald's dan lain sebagainya. Tapi juga kita berusaha untuk menggait iklan-iklan yang ada di luar itu, khususnya adalah untuk brand-brand yang baru. Misalnya skincare dan sebagainya, pokoknya gitu. Itu kemudian kuliner sekarang semakin berkembang tuh, ya kan, kayak kopi-kopian dan lain sebagainya semakin berkembang. Roti juga, termasuk brand-brand yang lokal nih, ya, yang lokal ada di seputaran Solo, ya kan. Biasanya di antara mereka datang sendiri pengen pasang iklan atau kita yang menawarkan proposal untuk mengajak mereka kerjasama. Nah, bagaimana untuk kemudian proses negosiasinya adalah kita paksa di bawah tendangan senjata. Awal mula kalau namanya kita ketemu klien ya, mau nawarin barang nih, katanya orang yang nggak kenal gitu kan. Yang pertama kali kita lihat adalah produk dia itu apa, produknya apa, segmennya apa, ya kan. Terus kita risetnya ya tentang produk itu, karakter produk itu, ya kan. Mungkin kalau dia beriklan di mana aja,
Kalau sekarang pasti keluar yang pertama kali adalah YouTube. Kalau dulu TV, jadi dulu alurnya tuh kalau sudah beriklan di TV baru beriklan di radio. Sekarang bisa beriklan di YouTube dulu, di TV baru di radio, atau mungkin di OH dulu, billboard dulu, billboard kali itu, poster flyer kedua seperti itu. Nah, karakter dulu, segmen programnya apa dulu, nah baru nanti kita punya menu nih istilahnya. Kan PTPN itu kan berarti kita punya menu. Menunya itu apa sih? Menunya adalah pertama adalah program siaran kita, ya kan, program siaran kita seperti apa, profil radio kita seperti apa, profil penyiar seperti apa. Bang Riz itu ini selalu tak melungguri dia, ya memang realitanya seperti itu. Dia adalah penyiar terbaik KPJ 2015. Drama. Iya. Optimis saya masih muda. Ya, udah tua. Nah, seperti itu. Itu menjadi apa bahan kita untuk ngomong ke klien. Nah, setelah itu kita siapin, kita tahu produknya, kita bikin penawaran. Di radio itu jenis iklannya kan banyak. Bisa kalau yang biasa spot, adlib, gitu kan, talk show. Tahu nggak? Itu kita kemudian dengan sosial media bisa di Instagram, feed atau story atau di TikTok, itu di FB juga, Facebook. Ya, kita bikinlah paket, kita masukin di sini ke klien. Nanti kalau ketemu klien pasti kita sodorin ke klien adalah pertama adalah company profile, program siaran kita, ya kan, program siaran kita, terus kemudian penawaran kita, seperti itu. Nah, habis itu masuklah ke perusahaan atau ke toko, namanya ke toko. Kita tanya siapa sih decision maker atau siapa sih bagian promosinya di situ, ya kan? Kamu kan tanya proses ini kan negosiasi kan, ya seperti itu. Habis itu tanya, kita pegang materialnya. Nanti setelah 2-3 hari itu kita follow up dari penawaran kita. Follow up, kita WA dulu. Kalau WA nggak dibalas, seminggu kemudian kita datangin, seperti itu. Nah, proses follow up itu yang panjang sebetulnya. Mungkin kita kirim proposal belum tentu bisa direspon. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Kalian pernah bikin event? Pernah. Kalian pernah cari sponsor? Pernah. Berarti kalian pernah ditolak sama sponsor kan? Iya, sering. Ya, sering kan? Ya, prosesnya nggak gitu, hampir sama. Nah, setelah itu kalau kita sudah ketemu, ya kalau beliau respon, kita ngobrol sama dia. Asalnya adalah penawaran itu. Kalau kita sudah ngobrol seperti itu, bisa ngobrolin ini, ya penawaran ini, atau bisa ngobrolin yang lain. Nanti endingnya adalah di situ, di penawaran ini tadi. Kadang orang tuh klien tidak mau berbahasa-basi. Kemudian, Mas, ini ya, ini. Dan harganya sekian. Oke Mas, aku bikinin penawaran lagi dengan harga sekian. Oke. Langsung tuh. Ini Pak. Oke. Berarti nanti tanya sekian nih. Prosesnya nih seperti apa, nanti kita ikuti. Udah selesai. Orang kayak gitu sebenarnya yang aku malah enak. Jadi kita bisa nebak dia oke atau enggak. Kalau orang yang masih harus pada apa intronya dari produksi kan mesti nebak-nebak ya, jadi enggak ya. Kalau orang kayak gitu, oke Mas, ini udah selesai. Intronya masih kita butuh waktu yang lama.
cara ngomongnya juga kayak gitu sih. Nanti di pas pembicaraan itu pasti dia akan tanya, spot itu apa? Itu apa? Spot itu iklan yang paling gampang itu adalah iklan yang diproduksi dengan backsound. Itu bisa monolog, bisa dialog. Itu gampangnya. Kalau adlib itu iklan yang membaca skrip langsung, penyiar dan membaca skrip langsung. Jadi setiap penyiar membaca iklan adlib itu bisa berbeda. Jadi dia punya improvisasi sendiri, bridgingnya juga beda. Seperti itu. Nah, adlib itu juga ada dua, adlib rekam yang direkod sama adlib baca langsung. Dan iklan adlib sekarang itu lebih mahal daripada iklan spot. Tapi di luar sana, kalau khususnya di Solo itu ya, di Solo itu masih menganggap iklan spot yang lebih mahal. Tapi sudah mulai 50% sudah mulai tahu, sudah mulai paham. Itu kalau iklan adlib itu udah mahal. Gitu. Dia lebih banyak permintaan itu banyak adlib baca sekarang. Pintar ya. Soalnya adlib baca itu salah satu keistimewanya adalah kayak bahasa siaran itu kita tidak terasa kita itu diinjek iklan yang bisa mempengaruhi pendengar untuk dia menentukan hal tersebut. Beli Indomie Korea nih enak nih, terus banget nih. Mau beli di sana tuh mungkin ada diskon. Dan penyiar itu adalah salah satu ujung tombak. Misalnya, agensi di Jakarta itu sudah mulai melihat live TikTok. Kenapa kita udah ketol banget nih live TikTok? Penyiar A ini kalau dia live berapa sih dengan yang nonton? Ya, penyiar B berapa sih? Oleh karena parameter pendengar radio itu belum ada alatnya, makanya saran untuk pakai itu. Ada lagi yang ditanyain? Kalau misal iklan gitu berarti itu satu hari full nyetel dia gitu Mas atau gimana? Atau ada jam-jam tertentu? Ya tergantung permintaan dia, frekuensinya kita nawarin karena berapa hari sekali nih frekuensinya sehari berapa kali. Tapi paling banyak dengan radio itu dulu berapa tahun Mas? Oke. Gimana? Paling banyak dengan radio itu pas jam-jam berapa? Jam prime time itu di jam 6 pagi sampai jam 10. Gitu ya. Ya, terus nanti jam 10 sampai jam 12 itu udah bisa reguler di mata layar. Ya, di mata layar. Terus kalau di PTPN jam 12 sampai jam 2 itu termasuk prime time. Tapi kalau di layar itu jam reguler kan maksudnya. Tapi oleh karena kita punya spesial program di situ ya, pendengarnya banyak. Pendengarnya siapa? Ya itu tadi orang yang dengerin yang orang tua itu tadi. Seperti itu. Ya sampai angkatan 90-an gitu. Pada ngumpul di situ. Kenapa itu masih kita ada? Misalnya dia sekarang menjadi decision maker. Dia seorang pengambil keputusan untuk beriklan atau enggak, atau dia bisa mempengaruhi anak buahnya gitu. Terus mulai jam 3 sampai jam 8 itu jam prime time, jam mahal itu. Habis itu reguler time. Untuk leadership di PTPN sendiri itu bagaimana ya? Leadership gimana maksudnya? Kayak misal ada nggak sih waktu-waktu buat minimal datang tuh jam berapa, paling terlambat itu jam berapa gitu? Paling terlambat Kalau office hour kita Ya, ya. office hour Kalau itu kerja jam 8 sampai jam 4 itu office hour. Tapi jadi media itu bukan tempat kayak kantor bank. Jangan kayak ini. Kalau di
seperti itu. Tapi tiba-tiba jam 10 malam kita harus liputan kemana, atau jam 7 malam atau sore, atau mungkin habis subuh kita harus cabut liputan kemana, atau ada event apa, itu bisa seperti itu. Tapi untuk administrasi kantornya memang diwajibkan jam 8 itu absen, jam 40 absen juga. Ya nanti kan ada seumpamanya nih kemarin lembur event sampai jam 10 malam, ada sudah di jam 8, nanti tinggal ngomong. Jadi kita tuh nggak yang kaku gitu ya, enggak. Kalau Mbak nih, Mbak, aku kemarin sampai ke sini sampai jam 10, aku absen, tetap absen, tapi habis itu aku mau pulang dulu tidur, boleh? Karena hitungannya sudah overtime ya. Overtime itu kalau orang anak-anak di sini itu lebih suka gitu daripada ditunggu dulu, karena lebih dijaring kan bisa tidur jam 12 sampai jam 4, masuk jam 12 dan balik lagi ke sini jam 12 itu bisa. dan itu tapi kita juga memandang kita sebagai profesional. Itu dengan catatan kalau pekerjaannya sudah selesai. Kalau belum selesai, walaupun sampai pagi ya harus diselesaikan. Deadline kan pasti ada deadline. Itu bedanya kerja di media sama di, mungkin kalau kalian tahu di agensi di Jakarta itu bisa nggak pulang 3 hari. Jadi kalau di agensi di Jakarta itu kalian sudah nggak tahu namanya panas terik matahari, nggak tahu. Taunya pagi berangkat pulang malam. Besok itu. Tahu ya kan sudah. Harus siapin biasa. Biarnya nggak boleh. Besok di Jakarta. Agensi di Jakarta memang seperti itu. Tuh jadi secara kalau jam kebetulan ya di yang office di sini itu tidak ada janji, jadi sudah terbiasa dengan cara kerja seperti itu. Aku tidak yakin dengan janji bisa kerja seperti itu. Bisa. Gila. Karena prakteknya tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu lebih butuh ke komitmen, Ya. profesionalitas. Jadi kantor mana yang dengan sadar wes aku dulu mas besok liputan ada jam 10, oke. Nah, dan gini sih, aku mau nonton nih, aku mau janjian aku nonton atau main ngomong, karena wajar, karena umur kalian di umur segitu itu di waktunya seperti itu. Kalau di sini umurnya sudah memang umur bekerja. Tuh, yang paling hijaunya deh. Tapi kalau pesawat kita tetap berada. Dan itu harus absen dari 8 itu harus pulang nanti juga. Kalau pulang bisa fleksibel, mungkin dari mana keluar terus pulang ke sini jam 5, bisa pulangnya jam 5 sore. Asal sebelum jam, jangan sebelum jam 4. Mas, kalau untuk di PTPN ini pernah nggak sih terjadi konflik internal gitu atau eksternal? Kalau pernah, gimana cara ngatasinnya? Kalau nggak kayak contoh-contoh aja. Itu jawabannya satu, Apa? diselesaikan secara adat. Ada kalau kayak gitu. Tiba-tiba aku carok ya sudah. Oke, di sini apa itu? Hampir itu tadi kita berada di umur yang office, itu berada di umur yang tingkat emosionalnya sudah matang. Jadi ketika mamanya habis enggak, dia tak mau nih mamanya kasus mana penak, oh ya seri, udah selesai. Ya, gitu. Nah, gap antara yang muda dan yang senior. Saya nanti itu lumayan. Jadi saya punya paling muda berapa? Banyak muda sekarang kokoh.
masih di belasan ya. Udah toto semester 6. Masih di akhir 25. Nah itu secara tidak sadar di sini untuk anak rajin itu secara dimanapun itu sebenarnya terjadi sebuah senioritas. Dalam artian itu apa ya, respect aja sih. Jadi bukan yang kayak respect itu bukan. Jadi yang baru masuk itu secara otomatis ya mana aja. Syaratmu harus begini, syaratmu begini. Kau kayak ngomong, kau kayak lagu itu dia dengan sangat sadar langsung, oh ya mas tak perbaiki. Jadi ketika itu sudah habit dirancang ya. Iya. Jadi Habit seperti itu memang terbentuk di hampir semua radio seperti itu. Karena aku pernah di sebuah radio dan yang sekarang di sini. Habitnya seperti itu. Jadi dan kita tidak pernah nge-push itu. Kalau pusing dalam artian bercanda sering, kita bullying itu terjadi di sini. Tapi dalam konteks bercanda ya, bercanda dan itu sampai parah ya bisa. Tapi yuk selesai umpamanya makan di situ harus meeting. Yuk udah itu nanti ngomongnya orang siapa atau apa. Jangan harap terpotong. Itu. Tapi semua sudah tahu kalau selesai dari situ ya sudah tidak boleh sakit, bukannya tidak boleh, tidak bisa selesai ya sudah selesai. Ya, jadi apa? Memang kalau kalian tadi konflik internal, konflik eksternal itu ya ada, tapi itu pasti ada. Soalnya kita orang-orang kreatif, kita punya ego masing-masing. Ya. Dan juga bentrok ide Sering. gimana? Sering. Betul aja. Ya tapi kita harus pada Indonesia brainstorming kok. Iya. Bahkan saya nih, aku secara umur ya istilahnya ya, itu mengalami desain. Nah sekarang ini orang radio itu belum tentu bisa memahami secara desain yang Mas Abdul. Jika sama Mas Abdul, desain itu kayak gini loh. Sama Mas Abdul kalau namanya ngomong tentang penyiaran, tentang apa tentang penyiaran itu ya sama. Nanti kalau sama Bandel foto-foto gitu. Sama harusnya kayak gini, harusnya nggak bisa berarti harusnya bla seperti itu. Tapi karena kita kembali lagi kita menempatkan diri di masing-masing nih. Ya, kita harus tahu sendiri kan, sadar diri seperti itu. Jadi kita intinya adalah kita harus bisa memfilter ide, gagasan itu biar menjadi satu. Gitu. Dengan menekan ego. Jadi malah jadinya konflik internal itu internal diri sendiri. Iya benar internalnya. Iya internal diri sendiri. Itu benar aku injak ya. Jadi kayak insecure, overthinking. Jadi katakanlah, Mas, aku katakan seperti yang paling sering ada ini namanya apa ya? Gitu ya. Namanya kita punya acara, memang belum ada namanya. Oh namanya ini, wah namanya itu banget Mas. Ada yang ngomong gitu ya. Itu Pak, saya sadar sendiri. Oh iya ya. Itu namanya udah nggak relate dengan sekarang, kurang menarik kan gitu. Kalau katakan yang ide gitu kan, ide dengan kata-kata yang kurang pas gitu, kurang pas. Buat jangan mengeragakan kayak gini. Nah nanti orang perspektifnya akan berbeda dengan seperti itu. Ya seperti itu. Kita harus saling. Ini masalahnya. Semua radio itu cara masalah itu sama. Gimana caranya struggling, dengan struggle di era sekarang ini. Karena kan gemburan digital luar biasa. Bahkan TV itu yang lebih tidak bisa bertahan itu malah TV. Iya. Kamu di jalannya make up semua. Nonton TV nggak bisa. Nonton TV bisa. Ya, gitu bisa. Nah itu kan malah lebih mengerikan TV. Walaupun larinya mereka bikin YouTube. Tapi
di YouTube itu juga persaingan podcast aja seperti di podcast ada berapa. Nah, aku nyebut jadi Corbusier itu ada beberapa podcast dan itu top, hampir semua masuk top 10 yang dipegang sama jadi sendiri apa yang pras itu, terus Podhub, terus Crossfit-nya itu kan masuk top 10 semua tiga-tiga. Dan setiap minggu itu tungguin, dan dia tidak cuma bikin podcast Pak yang lomba stand up itu kan kamu lihat timelinenya seminggu itu kan Pak, itu sudah pasti dia kayak apa ya, ngefilter orang yang nonton tuh ke dia dulu, baru nanti udah nonton. Kalau yang nonton podcast jam 10 kadang jam 9 itu udah selesai, baru kamu nonton yang lain. Tapi kamu udah nungguin dulu nih. Nah, kalau di radio ini enggak, kita masih banyak yang mendengarkan. Kalau masalah yang lain, Masalah apa ya? masalah kamu sih UMK itu masalah tak solo, masalahnya tak solo. Nah, kalau kita bicara masalah gaji, kalau marketing kan beda. Marketing itu gajinya lebih besar dari bonus. Walaupun lebih besar privilege. Nah, gitu. Kalau di marketing itu semua ya, hampir semua perusahaan itu gedenya di bonus. Semakin kamu jualnya banyak, bonusnya gede. Begitu. Terus yang terakhir ya, yang terakhir gimana sih SWOT yang ada di PTPN? Mungkin bisa kalau ada itu sebisanya singkatnya aja gitu apa? Kalau tes, SWOT itu harusnya yang membuat itu bukan secara internal. Iya. Kalau internal membuat itu tidak mungkin dikeluarkan. Ya dong, karena ini risetnya kita, apa sih kekurangan kita, apa sih plusnya kita. Kalau umpamanya nih radio lain, umpamanya radio, dia tahu plusnya kita, cara masak di dapurnya kita itu gimana. Yang mungkin contohnya brainstormingnya itu gimana sih? Apakah harus bikin keluar dulu baru nanti dapat ide yang bagus? Apakah harus komunikasi dengan label-label di Jakarta? Nah itu kan nggak mungkin kita keluarkan. Nah itu mungkin bukan analisa SWOT ya, karena kalau itu kalian nanya secara apa yang ada di internal, kita tidak bakal menyampaikan itu ke siapa. Tetapi Itu mau tanya, gimana PTPN tuh bisa berdiri segitu lamanya bahkan sampai sekarang, padahal gimana, kita tuh juga udah punya Spotify, Noise gitu, tapi PTPN tuh kenapa masih bisa bertahan dulu? Emang ada apa gitu? yang dulu tukangnya pusing waktu bangun. Iya. Betul ya, itu benar. Sekarang mana radio yang punya power Di atas Mana Pak? Yang cuma PTPN doang. 50 berapa tahun Itu pun udah dipotong oleh karena ketinggian. Berarti karena internalnya aja. Gini, salah satu bisnisnya PTPN tak bocorin ya. Iya. Kita nyewain itu. Oh. jadi bukan cuma siaran. Juga ada masyarakat. Tower itu disewa sama yang besar. Sama di seluruh Indonesia. Jadi radio itu kalau yang punya tower gede-gede segaban itu pasti kalau udah titiknya pas. Banyak yang camping. Itu Salah satunya. Dan nilainya gede. Nilainya itu bisa hidupin kita setahun. Dan cukup paham. Mungkin itu tidak terlalu menjawab ya. Saya bertahan. Gitu. Dan yang jelas kalau di sini adalah pertama adalah eksistensi, terus komitmen kita itu yang terus kemudian kita ya ini yang paling penting adalah kita ada dengan jangan ya jangan. Kalau kita nggak adaptasi, ya kan pasti hancur, pasti hancur. Banyak radio yang tutup sekarang.
zona nyaman. Ya. Padahal hard rock itu adalah radio muda yang luar biasa. Kalau orang eksekutif muda di jalan, orang umur 25 sampai 35 itu dengernya itu. Tapi sekarang Padahal segmennya juga bagus. Itu termasuk topnya Jakarta kan ada juga Ramos, hard rock Bali, hard rock ada tiga. Ada tiga. Terus Game FM. Memang itu tutup, Pak. Game FM Masih itu ada beberapa. Sonora. Oh. Radio Sonora itu di beberapa kota. Prambors itu juga di Pangkas. Prambors itu ada di yang sulit itu memang pilih. jadi nggak ada siaran. Siarannya cuma Berarti kan jatuhnya tidak relevan ketika kamu di Solo nyetir mamanya atau kamu mau dapat belajar dengerin siaran orang Jakarta. Kota kamu yang ada di Pamulangi yang gitu. Udah nggak ini macet nih guys. Kalau urusannya itu jadi kan tidak relevan. Iya. Walaupun dia punya siarannya di sini itu kan memperluas pendengar. Cuman untuk beberapa hal itu Iya. Apalagi di Solo ya. Di Solo tuh lokal brand apa sih namanya? Konten lokal ya Pak. Lokalan dari itu sangat diperhatikan. Jadi sensitif lah istilahnya. Jadi kadang kalau kita siaran itu kadang nggak dicampurin dengan celutukan bahasa Jawa. Tapi memang tidak banyak. Tapi ya kan. Tapi saya pernah kan saya sama Baris itu kan kalau hari Rabu kan pernah ngangkat tema celutukan bahasa Jawa. Wahnya sama mati. Sampai saya selesai siaran dengan durasi 2 jam itu WA-nya jualan terus. Tanya aku seneng. orang Indonesia itu kan rasis ya ini sebenarnya kalian sadar nggak di YouTube itu orang-orang Indonesia netizennya itu lahan basah dan lahan subur yang digunakan untuk netizen luar negeri. Ketika dia bikin konten bahasa Indonesia, komentarnya langsung Iya. Kalian tahu Pratama Arhan? Iya. Pratama Arhan itu di Korea, cuma kata orang netizennya itu buat ngangkat ini, ngangkat timnya di sosmed. Orang di teman-temanku ya, dia tuh kan ngangkat dia jualan kaos dia bagus. Gitu. Tapi memang salah satu keistimewaan pemain Indonesia di luar sana itu adalah mengangkat di dunia sosial. Nah, dari balik kelokalan, umpamanya ini bahas soal daerah Baron, tuh kita upload nanti bisa dibikin per minggu malu bahas per kecamatan itu bisa. Nah itu nanti kemungkinan di jam itu di sekitar sana itu tinggi pendengarnya. Jadi entah antara itu pengen karena deliverynya kan bisa macam-macam. Antara saya ingin C, tapi itu bertanya. Itu kan tergantung pintar-pintar yang melihat nanti. Nah itu nanti bisa nanya. Karena ya wong Solo itu juga kelokalannya tinggi. Sama Solo itu kecil. Jadi walaupun uangnya kecamatan Masarewon, terus aku Banjarsari. Tapi ketika bahas aku kayak Banjarsari itu bahas Pasar Kliwon, mungkin aku juga ini. Karena untuk ke Pasar Kliwon dari Banjarsari ke Pasar Kliwon cuma 20 menit nggak nyampe. Solo itu kecil, jadi sebenarnya walaupun dia lokal daerah tertentu kecamatannya mungkin ya, tapi dia memahami Solo itu hampir menyeluruh. Tuh jadi kadang bahas. Karena kan kita juga bikin yang di konten Instagram itu contohnya liburan-liburan aneh yang ada di
kucing di sofa terus ada belakang ada Sana daerah sana. kucingnya mau bergerak. Nah itu nanti kalau balik ke konten, nah itu yang tak push itu cara berpikirnya adalah gawe hal sing dekat dengan kalian, tapi orang gimana caranya orang jadi aku lagi ngerti. Kayak yang di belakang maraton itu ada buku kayak penamaannya itu candi, walaupun itu sebenarnya kayak monumen gitu. Kalau kamu naik maraton itu dari atas itu kelihatan ada bangunan mesin putih itu tempat menyimpan pusaka. Dan ada cerita yang lain bahwa di situ setiap tanggal tertentu itu tercium bau darah. Karena sempat terjadi di monumen itu terjadi pemandian ketika Jepang Belanda. Jadi banyak yang kubur di situ. Jadi di malam tertentu itu akan tercium bau darah yang gila. Dan kalau kalian tidak peka pun datang ke sana itu sudah kerasa. Yang selatannya pintu masuk. Iya. Kalau sekarang sama sekali tidak terlihat. Dulu sempat terlihat. Nah, sekarang itu tertutup. Nah, kita nyari hal kayak gitu. Nah, itu kan lumayan. Terus ada kuburan di belakang BKS, kalian tahu nggak? BKS. BKS ya? Yang keraton Itu BKS, ujung BKS, bangunan BKS itu perusahaan Grosir Solo itu. itu ada sejarahnya dari Kartosuro. Jadi sing sopo Pangeran Satran sopo ya. yang Itulah itu yang seorang penjahat apa yang dia lompat ke Kaputren itu bangsawannya bangsawan dia sebetulnya. ke putri raja terus menikmati kayu gitu. Dan dia senang sama putrinya itu. Terus dia datang ke pemandian seperti itu. Terus ketahuan terus akhirnya di Penggal atau diseret. Terus itu kan jauh baunya jadi busuk ya. Nah itu yang dia yang dieksekusi dia. Kayak gitu pusing kan kalian mikirnya. Iya, kok bisa nemu atau dapat kayak gitu sama kuburan gitu. Kok bisa tahu? Karena kita punya konten namanya Miro. Dulu kita ada siaran namanya Miro. Nah kita cari hal yang dekat di Solo itu ada apa aja. Oh, dari situ. Dari situ terus akhirnya dijadiin karena secara on air si Novi ya untuk keluar malam lagi itu kewalahan karena itu siaran sampai besok 10 Ya. Akhirnya full off dan akhirnya kita sosial media kita bikin konten tapi namanya tetap Miro Misteri dan Motor. Misterinya. Nah itu sebenarnya kalau cara apa ya nyari hal kayak gitu lebih karena kita media. Jadi kan memang harus nyari sesuatu yang bikin orang kalau istilah sekarang itu secara sesuatu clickbait lah. Jadi hooknya lah dapat di awal. Ya, kalau sebelum bulan kucing kan. Itu ada sih. Baru nemu. Iya dan itu benar. Kamu kalau yang satu bulan Oh ya. terus di sisi utaranya kalau nggak salah, di sisi utara atau gayang sana itu pas ujung tamannya itu ada di trotoar itu ada banget kucingnya mau negara tiga terus kuburan muda yang nggak tahu apa suruh Sampai cerita kucing lu wes orang di sopon ya kan nggak kali mesti orang sekali kan terus ada nah cara berpikir orang media nomor itu yang kayak gitu tadi juga ini lokal nasional apa nah gue lokal nasional Solo orang tua Tangannya. orangnya kan di Solo ada kan Boyolali
keluar gue. Boleh 1, 2, 3, 4. Gimana? Branding. Iya. Brandingnya ya selesai ada DPR, ada frekuensi. Brandingnya Itu kayak apa ya? Image. Oke, aman. kamu jaga Bang Riz aja dulu. Bang Riz aja. Oh. Oke. Bang Riz aja. Gantian yang ngomong. Apa tadi yang berlalu sedikit. branding. Branding bukan brandingan ya. Branding PTPN itu bisa kamu cek juga dari desain yang ada di depan kita. Nah, sekarang gini aja, kamu komunikasikan. Kira-kira dari brandingan tulisan seperti itu, desain seperti itu, PTPN itu radio seperti apa? Ayo. Radio bisnis. Jadi kita kayak bisnis malah. Kamu bisa lihat seperti apa? Oh, stylenya kayak gini nih. Iya. Fontnya tegas nih. Atau apalah, kamu bisa nemuin apa? Ayo, hitung ya, ini kayak kuis di rumah gue. 1, 2, 3, 4, 5. Nyerah? Wah, Nah, nggak coba lagi aja. Maksudmu kamu branding itu ke arah mana dulu? Brandingnya itu dong. Apa Secara brandnya? company-nya, brand image secara company atau secara siarannya. aku ngerti yang ditawar. Aku juga ngerti sih, tapi pengen tahu aja. Kalian itu kan kuliah di ilmu komunikasi itu Iya, penting betul. loh. Itu penting. Kadang makanya itu kadang kita kan suruh kayak membranding suatu merek, kita kan suruh buat kayak misal Instagram gitu, media sosial. Terus aku kepo aja brandingnya PTPN kayak dari media sosialnya, kalau nggak saluran radionya itu gimana gitu ke orang. Cara kenalinya kok. Iya, betul. Cara kenalinya. Nah, kalau aku dari TKP, aku belajar branding, Iya. tapi secara visual. Secara visual, walaupun sekarang ini itu orang menganggap branding itu adalah logo. Itu brandingnya itu dan benang itu orang secara umum menganggapnya seperti itu, tapi tidak sesempit itu. Branding itu sangat meluas sekali. Bahkan caranya harus ngomong ini branding. Astagfirullah. Mungkin kalau aku bosnya Bang Riz, itu nanti suatu saat Bang Riz keluar, baru kita bayar 1 juta atau berapa pun, gue oleh nggak anggo ciri khasmu yang berbeda. Karena ketika kamu keluar dari sini ya udah, kamu nggak boleh bawa apapun kekayaan intelektual yang kamu bangun di sini. Kamu selesai di sini, kita bayar segini, belum berapa. Gimana kalau ini berarti jajaran ini? Nah, branding itu bahkan voice-nya Bang Riz itu bisa masuk ke branding. Apa yang dikenal secara umum dan itu mencitrakan untuk satu hal, itu kan bisa disebut branding. Visual itu bisa. Kenapa visualnya seperti itu? Itu bisa tak jelaskan sih. Itu sebenarnya kalau aku nonton ya, yang desain itu aku. Itu lebih kayak radio bisnis, bukan ke radio muda atau radio tua. Jatuhnya ke sana. Maksudku bikin itu, bahkan ada 2 warna itu karena PTN itu sudah tua, tapi pengen tetap menjadi radio anak muda. Coba kalian bayangkan secara visual harus bagaimana? Radio yang tua, bahkan hampir 60 tahun, tapi harus tetap anak muda. Bahkan kita pun tidak bisa, kita tetap harus berewaan. Gimana pun caranya kita terlihat sudah tidak bisa. Rambut menipis, pasti. Kenapa dia tidak pernah pakai topi? Karena, nah itu Asli ini. nggak gendut. Iya. Kalau gendut iya. Nah ini contoh bullying. Contoh bullying, tapi tidak bisa marah. Itu, nah branding itu kayak gitu tadi. Jadi kalau secara pertimbangan itu banyak banget. Secara pertimbangan
bahkan cuma bikin expander ini apa ini tak balikkan ke sejarahnya dulu, ini sudah berapa tahun, ini harus aku mau memakai warna apa, fontnya ini bertahan sampai 2 tahun kalau nggak salah. Jadi PTPN itu pakai font yang sama itu selama 2 tahun, karena itu buat menguji brand image secara visual itu. Ketika ada semua hal postingan itu pakai font itu ada 3, yang atas itu kalau nggak atas, tengah sama yang Latin itu beda. Itu 3 itu yang dipakai sama 2 tahunan itu kalau nggak salah. Oh, mahal nggak? Nah itu baru sejumlah Branding dulu. branding yang bisa disampaikan, karena branding itu bahkan tak contohkan tadi voice-nya Banglis yang dia punya closing bang. Baik, thank you so much. Setiap kali Banglis bikin produksi di closingnya harus seperti ini. Tawa nih, signature. Itu bagian dari branding, personal branding. Tapi ada bagian dari PTPN, gitu. tuh. Ya, untuk membangun sebuah brand image itu memang nggak semudah yang kita pelajari di kuliah, gitu loh. Itu membutuhkan proses yang cukup lama. Kamu tahu ke belakang itu juga mungkin sebelum barangnya ini ada itu juga harus lebih ditarik lagi bisa. Oh. Karena nanti bahas soal behaviornya kamu. Nah ini PTPN dengan company brandnya itu ada, personal brand setiap penyiar itu sekarang 9, dia punya sendiri-sendiri. Banglis punya sendiri, Monica punya sendiri. Ketika jadi satu, dia punya brand baru, siarannya Morris, Monica Banglis. Ini punya brand sendiri yang ini mensupport brandnya PTPN. Nah itu logonya mereka juga punya secara Morris. Waktu sekarang sering dipakai karena kebak punya logo PTPN. Tak hilangi, yaudah selesai dengan PTPN aja. Selamat siang teman-teman D3 Komunikasi Terapan UNS. Terima kasih sudah berkunjung ke PTPN Radio Solo. Semoga ilmu yang kita miliki bisa menambah hasanah keilmuan untuk teman-teman sekalian. Salam juga untuk Pak Herwin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.